Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Widiawati, NIM A1H1200011. Di sini saya akan memaparkan materi bab 5 sampai bab 9. Bab 5 yaitu pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Tripusat pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu 1. Keluarga, 2. Sekolah, 3. Masyarakat. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya pemantapan pengetahuan, 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, 3. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. 1. Aliran empirisme, 2. Aliran nativisme, 3. Aliran naturalisme, 4. Aliran konvergensi, 5. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. 2. Gerakan baru pendidikan dalam pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. 1. Pengajaran alam sekitar, 2. Pengajaran pusat perhatian, 3. Sekolah kerja, 4. Pengajaran proyek, 5. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. B. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan kebangsaan taman siswa. A. Asas dan tujuan taman siswa. B. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa. 3. C. Hasil-hasil yang dicapai. 2. Ruang pendidikan INS Kayu Tanam. A. Asas dan tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektual. B. Usaha-usaha ruang pendidikan INS Kayu Tanam. 1. Memantapkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasannya tentang pendidikan nasional. 2. Menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan dan program khusus untuk menjadi guru. 3. Penerbitan majalah anak-anak atau sendi, buku bacaan dalam rangka pemberantasan buta huruf dalam angka, mencetak buku-buku pelajaran. C. Hasil-hasil yang dicapai ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu A. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Masalah pendidikan yaitu A. Masalah pemerataan pendidikan, B. Masalah mutu pendidikan, C. Masalah efisiensi pendidikan, D. Masalah relevansi pendidikan. C. Saling berkaitan antara masalah-masalah pendidikan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. E. Permasalahan aktual pendidikan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. A. Masalah keutuhan Pancasila sasaran. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peran guru. D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. A. Kelembagaan, program dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional.
1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. B. Pembaruan kurikulum. C. Pembaruan pola masa studi. D. Pembaruan tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. Esensiasi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. A. Esensiasi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, yang selanjutnya diasosiasikan dengan pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dapat dilihat pada beberapa segi. 1. Segi sasaran. 2. Segi lingkungan. 3. Segi jenjang pendidikan. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. 5. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. A. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun. B. Wujud pembangunan sistem pendidikan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini dikemukakan dua hal, yaitu 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. A. Hubungan antara aspek-aspek. B. Aspek filosofis keilmuan. C. Aspek yuridis. D. Aspek struktur. Dan E. Aspek kurikulum. Terima kasih, itulah paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.